Topan adalah sebuah kurir, berangkat pagi, pulang malam. Begitu terus setiap hari. Di beberapa hari, Topan kadang mendapat banyak bonus dari orang lain, tapi tidak untuk hari ini. Seperti biasa, Topan berangkat sebelum jam 6. Sehabis subuh, Topan langsung mandi, sarapan nasi telur, minum 2 gelas air putih, lalu berangkat. Cermin yang menggantung di tembok Topan menyaksikan semuanya. Usaha, tidur yang tak nyenyak, atau lamunan Topan jam 3 pagi. Di sepanjang jalan, Topan melirik ke kiri, mencari penjual es 3 ribuan yang semakin hari semakin beranak. Ketika mata Topan bergerak ke ruko-ruko, ekor mata Topan menangkap sesuatu yang lain. Aspal yang berwarna gelap itu dijatuhi kepala manusia. Topan berhenti sejenak. Kecelakaan baru saja terjadi. Seorang anak laki-laki memakai seragam merah putih tergeletak sempurna. Kepalanya bocor, ia berkendara tanpa memakai helm, ditabrak truk dari belakang, lalu terpental. Tasnya masih digendong, seragamnya masih baru, juga sepatunya. Banyak warga yang berkumpul untuk melihat, banyak yang merenung, memotret, melihat lalu pergi, atau hanya ikut-ikut saja. Tidak perlu peran dokter, pertolongan secepat apapun tak akan berhasil menyelamatkan kejadian itu. Semua orang tahu hal tersebut. Baju putih anak tersebut sudah sewarna dengan celananya. Saat ambulans datang, Topan pergi menjauh dari kerumunan. Topan mencoba menyalakan motornya dengan genjotan kaki, memakai helm, lalu pergi dengan perasaan yang tidak enak. Kok bisa itu anak dapat kunci motor? Tanya Topan sendirian. Topan adalah lelaki yang belum menikah. Ia tak tahu bagaimana rasanya punya seorang anak. Ia tidak tahu bagaimana cara mendidik anak yang benar. Tapi ia tahu anak seharusnya tidak berkeliaran di jalan, apalagi dengan motor. Hari berlalu dengan sederhana. Topan mengantar paket, mengantar lagi, mengantar terus sampai keranjang paketnya terasa ringan. Di penghujung sore, Topan pulang dengan melewati jalan yang sama. Jalan yang tadinya ramai karena kecelakaan kini ditutupi dengan koran. Merinding. Topan tak berani membaca berita di koran tersebut. Bahkan ketika itu berita konyol. Topan bukan takut beritanya. Topan tak biasa melihat koran yang biasanya gelap abu-abu jadi berwarna merah padam. Topan berjalan pelan, lagi-lagi ekor matanya menangkap sesuatu. Di pandangan yang singkat itu muncul rangkaian kejadian itu lagi. Topan menggelengkan kepalanya dengan cepat, lalu berlalu meninggalkan tempat tersebut. Di sepanjang jalan pulang, Topan berusaha mengalihkan pikirannya. Topan mulai berpikir, menghayal, berbicara sendiri, apapun itu. Yang penting bayangan tadi lekas menghilang. Sesampainya di rumah, Topan segera berberes diri, mandi, makan, lalu istirahat. Segala usaha yang Topan lakukan untuk menghilangkan bayangan tersebut tak kunjung berhasil. Jam mulai bergeser dari angka 7 ke angka 10. Malam sudah menjadi gelap dan bayangan kejadian itu muncul lagi di kepala Topan. Bukannya mau mengingat-ingat, sebenarnya Topan sudah mulai lupa. Capek dan keringat yang Topan peras seharian sudah lebih dari cukup untuk melupakan hal tersebut. Tapi sial, ketika pulang, Topan ternyata melewati rumah duka. Topan tak berani melihat langsung. Topan melihat lurus ke depan.
Pandangan matanya mengerucut seperti kuda yang menarik sebuah gerobak, hanya melihat ke arah depan. Tapi lagi-lagi, ekor matanya menangkap sesuatu. Ada yang janggal dari proses di rumah duka tersebut. Di ekor mata Topan, Topan melihat orang-orang yang sedang melakukan sholat jenazah itu tak memandang ke bawah. Mereka memandang ke arah Topan dengan tangan yang masih bersedekap dan mulut yang bergerak-gerak. Sepanjang malam, Topan tak bisa tidur. Lebih tepatnya, Topan tak berani tidur.